Cek 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 cek. Share di share. Jaka. Gitu. Ini kan kan itu. Kali kamera ya. Ya, baik ya, kamera ya. Izin teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Bapak-bapak serta ibu-ibu, alhamdulillah pada hari ini niat kita bersama dikabul sama Allah dalam rangka silaturahim di Network se-Jakarta Barat di kediaman rumahnya Bapak Riki. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, saya melaporkan sedikit awal terjadinya acara ini karena kita dalam seminggu pasti berkunjung kemari dan kita selalu diskusi. Lalu dari teman-teman sepakat sekali-sekali kita jangan begadang terus. Maksudnya apa nih ya? Maksudnya buka puasa bersama. Alhamdulillah ini dikabul, ya kan, hasil dari kita semua, dan insya Allah nanti kita akan mencoba yang namanya barter kecil-kecilan, ya kan, sambil melatih, ya, pelengkap. Nah ini akan mendorong juga bagi teman-teman yang belum biar lebih semangat. Artinya kita telat klik petir aja, hitungan 1 jam aja telat, kesannya rugi berapa juta tuh ya. Nah ini semua banyak di kalangan di luar kita menyatakan lu ngimpi, ya kan? Lu ngimpi, tapi dari mimpi itulah yang biasanya ya akan terwujud gitu. Saya sendiri punya pengalaman pada saat itu. Wah, begitu gejornya saya. Setiap dapat duit tanya bos Ridin, ya kan. Wah, beli terus, ya kan. Nah, sohib saya tuh Bang Peri malah udah sempat jual, saya belum, ya kan. Sampai terjadinya scam. Tapi saya nggak merasa itu penyesalan, ya kan. Anggap itu satu pengalaman, ya kan. Kalau bahasa kasarnya anggap kita juri kalah, ya kan. Tapi di sini kita nggak hampir sama seperti menjuri, beda di pionir ini. Awal saya sama Bang Riki hampir saya nggak mau ngikutin, trauma, ya kan. Walaupun ikhlas, duitnya hilang, ya.
udahlah nyalain aja lah. Kalau tapi ikhlas ya. Iya kan, main WA aja dah gitu kan, gitu. Yang review aja. Tapi karena saya butuh pergaulan, butuh silaturahmi, ya kan? Kalau nggak begitu, kayaknya nggak dekat awalnya, nggak dekat. Akhirnya mau nggak mau ikut, sempet stuck berapa minggu, berapa bulan, ya kan? Akhirnya sering komunikasi, ya udah nggak ada salahnya saya bilang dalam arti nggak ada salahnya karena kita nggak menggunakan uang. Proses pembuatannya, pendaftarannya, aplikasinya semua nol. Ya. Nah dari sini saya punya niat adalah awal kita silaturahmi pergaulan ya kan antar teman yang nantinya setelah sering ketemu yang teman tersebut akan menjadi sahabat. Sering saya mengatakan teman-teman semua carilah sahabat lebih dari 30 orang. Kok kenapa ya kok lebih dari 30 orang? Karena tanggal ya kan mulai tanggal 28, 29, 30, 31 anggap 30. Kalau kita punya sahabat 30 dalam kehidupan kita, insya Allah kita aman. Setelah saya lakonin, saya kemana aja saya punya berteman, ternyata hasil berteman itu berkah. Gitu. Ada aja rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan yang tadinya ngimpi, ya, insya Allah atas izin Allah nanti ini akan kebuka dari B-Network. Makanya kita jangan lupa 24 jam sekali kita klik, ya kan. Tapi memang ada juga Bang Riki yang sampai males gitu kan. Padahal paketnya nggak kena banyak kan, gitu. Tapi karena belum ada bukti, nah ya karena belum ada bukti, makanya disarankan untuk main barter. Jadi buat penyemangat, ternyata bisa ya transaksi kan gitu. Ya. Jadi memang di dalam barter ini akan melatih supaya proses open minute-nya itu lebih cepat. Dianggap kita ini sudah siap untuk mencapai waktu tertentu itu. Mudah-mudahan nanti setelah ini kita akan rolling. Oh ini sekarang di rumah Bang Riki, ya. Nanti di rumah guru saya, ya kan. Nanti pindah lagi kemana, pindah kecamatan, gitu. Dan biayanya juga nggak terlalu besar, ya. Jadi hanya sebatas konsumsi kita ngumpul, ya kan. Ya mudah-mudahan ini semua akan menjadi jalan yang terbaik bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, tak luput kita punya sahabat baik. Abang saya udah seperti orang tua saya juga, ya. Ada beberapa teman yang sudah pernah ketemu dan menjadi sahabat, dan ada juga yang belum. Jadi salah satu pionir kita, termasuk senior saya juga di pionir, mendahulukan kita. Belum lama ya hari ini, ada seminggu ya? Minggu ya. Beliau orang baik, beliau banyak jasa, dan saya pernah mengikuti sampai ke daerah-daerah beliau ngobatin orang, tidak mengutamakan bahasanya biaya. Ya. Memang tak luput dari setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan, punya kenakalan dan punya perilaku yang baik. Beliau meninggalkan kita karena kecelakaan tunggal. Kecelakaan tunggal yang kita nggak tahu sebab akibatnya dari mana. Informasinya adalah kecelakaan tunggal terjadi tulang iga patah dan tembus ke salah satu organ, paru-paru, dan paru-parunya tembus, terjadilah mengempes.
bocor. Kejadian sekitar jam 12 malam, kebetulan abang kita sempat menemui korban, lalu mengamankan kendaraan ke rumah, gitu ya. Meninggalnya pagi. Beliau ini orang baik. Saya kalau dia main ke rumah, kalau saya minta tolong apa aja, siap. Saya kasih proyek, ayo, gitu kan. Sampai saya bilang, Bang, ini ada proyek nih Bang nih, bikin sumur bor. Dia bisa, listrik bisa, motor bisa, hampir semua. Termasuk teman-teman saya di lapangan, kalau ada keluhan-keluhan saya manggil Bang Efeng buat membantu. Dan alhamdulillah dari situ ada rezekinya buat beliau. Oleh karena itu, karena beliau adalah abang kita, orang tua kita, senior kita, orang baik di mata kita, marilah kita doakan bersama, semoga semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, beserta amal baiknya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa khusus buat almarhum Bapak Effendi Sutisna bin Adam. Semoga arwahnya tenang, diterangkan kuburnya, ya kan, bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas doanya. Baik, acara selanjutnya adalah sedikit tutorial atau pembicaraan pembuka mengenai P-Network yang akan disampaikan oleh abang kita Saibul Bait, Bapak Riki. Waktu dan tempat kami persilakan. Ente dulu dong. Ente buka dulu. Kepada opera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah datang ya. Mungkin yang lain masih di perjalanan ya, karena kita nunggu aja ya. Terus buat Patri, makasih Patri udah datang ke dewan saya. Nanti kita tolong bantu edukasi masalah tentang PPI ya, PPI. Karena sebagian juga dari Jakarta Barat banyak juga yang udah mendaftar gitu ya. Nanti minta kasih apa? Penjelasan lebih lanjut dengan Pak Adi. Kebetulan dia udah di sini semuanya, udah datang gitu. Untuk acara bukber emang saya udah sepakat kemarin dengan Pak Sarpani mau mengadakan acara bukber sekali-sekali biar ketemu langsung tatap muka dengan kawan-kawan semua di sini gitu. Terus sekalian kebetulan ada kawan yang bersedia mengadakan produk untuk dibarter, tapi saya minta jangan lihat dari produk atau barang yang nanti kita barter, karena kebetulan produk yang akan kita barter ini juga bukan barang yang baru atau barang yang grass gitu ya. Kebetulan ada barang-barang impor, tapi insya Allah masih bisa layak pakai gitu. Nanti teman-teman bisa juga yang sudah
KYC atau udah AB ya, atau dengan ada terkirim, bisa langsung barter nggak apa-apa gitu. Nggak usah nggak pakai dibatasin ya, karena kan produknya juga banyak. Ada sekitar 20 piece ya. Itu berupa, karena sengaja saya belum keluarkan dulu ya barang produknya, karena nanti aja setelah habis buka ya, gitu. Saya minta partisipasi teman-teman, kalau yang sudah KYC mau ikut barter, saya sarankan ikut aja gitu, karena penting juga masalah barter, karena saya pegang omongan Pak Abner waktu itu dengan Pak Tri juga, dengan PCB kemarin dikasih saran adakan barter biarpun acara kita kecil-kecilan gitu, karena ditegaskan sama Pak Abner begitu, karena buat blockchain transaksi nanti di sistem itu berjalan, karena kita mendukung juga GCP, Global Consensus gitu. Biarpun barang kecil, 1 permen pun kalau bisa dibakar nggak apa-apa, nggak masalah, di harga 10.000 atau 10.000 pun. Mungkin itu aja, bisa langsung nanti ke Patri, langsung aja ke masalah edukasi yang PPI ya, saya langsung ke Patri aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu, nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih pada saudaraku Bang Riki dan seluruh sahabat-sahabat pioner semuanya yang ada di sini. Kami ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan Sahabil Bait, yaitu Bang Riki, dalam rangka kita bersilaturahmi dan dalam rangka kita akan melaksanakan buka puasa bersama. Lebih dari itu, kita sama-sama akan beredukasi, berkonsultasi atau berbagi cerita atau berbagi ilmu terkait dengan P Network. Dan di sini ada Bang Riki selaku Ketua Komunitas P Network Jakarta Barat. Mudah-mudahan dalam kedepannya nanti Bang Riki bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pembelajaran, bisa memberikan pengetahuan ilmunya terkait dengan P Network ini. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini semuanya bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya sedikit ingin berbagi cerita Bang ya. Saya ini selaku admin grup, kita punya admin grup WA ada 4 atau 5 ya. Semuanya terkait dengan edukasi P Network Jakarta. Tujuannya kita buat grup ini adalah untuk mengedukasi pionir-pionir di Jakarta dan sekitarnya. Tapi di sisi lain juga, selain grup ini kita bersilaturahmi, kita juga punya program dulu kita ikut namanya program remote ya. Program remote itu ada kepanjangannya. Program remote itu namanya, remote itu kepanjangannya rumah, emas ya, emas batangan, kemudian mobil, sama yang terakhir tuh HP Tesla. Itu kita berafiliasi ikut jaringan program remote
Bapak Philip di Surabaya. Nah, dalam perkembangannya ternyata Pak Philip ini punya kebijakan yang apa namanya itu agak berlawanan maksudnya. Nah, Pak Philip PIJ programnya itu remote ya. Nah, Pak Philip ini dia punya kebijakan kedepannya nanti transaksinya dengan rupiah. Pak Philip selaku vendor di Surabaya itu punya program transaksi rumah, emas batangan, mobil sama HP Tesla itu transaksi dengan rupiah dan transaksinya harus pergi ke Surabaya. Itu yang menjadi pertimbangan kita semuanya. Kenapa kebijakan Pak Philip ini sepertinya agak berat buat kita ini pionir. Transaksinya dengan rupiah dan berangkatnya transaksi harus ke Surabaya. Nah, belakangan terakhir ini teman-teman dari PIJ di seluruh Indonesia dan khususnya saya di Jakarta ini agak keberatan dengan kebijakan Pak Philip. Akhirnya kita keluar dari jaringan grupnya Pak Philip. Kemudian grup WA yang kami pimpin ini akhirnya merasa tertantang, kemudian kita berdiri sendiri, mandiri kita ngelola grup ini. Kemudian dalam perkembangannya, dalam perjalanannya, grup kita ini tetap kita jalankan, program remote ini tetap kita jalankan. Mudah-mudahan nanti dengan dukungan dari teman-teman pionir yang lain. Jadi saya ngelola grup ini nggak sendiri, jadi dibantu sama teman-teman admin yang lain ya. Ada banyak lah yang bantu saya. Tujuannya kedepannya ini banyak ya. Kita pengen tetap program remote tersebut bisa terrealisasi setelah open mainnet nanti. Saya mohon izin waktu yang mungkin agak sedikit panjang ya. Saya ingin memberikan pemaparan terkait dengan P-Property Jakarta. Jadi sekitar 2 minggu yang lalu setelah saya mengajukan lamaran, setelah saya mengajukan permohonan, saya diinterview dan diwawancara oleh pengurus P-Property Pusat di Labuan Bajo, NTT. PPI Pusat Indonesia, ketuanya adalah CEO, namanya Ibu Santa Elizabeth. Beliau CEO PPI Indonesia. Nah, alhamdulillah setelah saya lolos interview, saya lolos wawancara, saya diberikan kepercayaan untuk menjadi perwakilan P-Property Jakarta. Salah satu tujuan program P-Property Jakarta adalah memberikan untuk penawaran ketersediaan rumah. Jadi bagi para pionir semuanya yang ingin memiliki rumah, ingin mendapatkan rumah dengan cara bayar transaksi dengan koin, silahkan nanti dibuka aplikasi P-Property Indonesia di P-Browser, masuk di Brainstorm, nanti diketik P-Property Indonesia, nanti aplikasinya di sana akan ada banyak ya pilihan-pilihan terkait dengan properti. Nah, itu salah satu tujuan dari P-Property Indonesia yang tujuannya berada di dalam platform P-Network itu. Salah satu tujuannya adalah untuk menyempurnakan ekologi dan ekosistem jaringan P-Network. Seperti kita ketahui mungkin yang sudah baca grup-grup ya di WA, P-Property ini adalah P-Property Indonesia termasuk salah satu karya anak bangsa yang mengajukan proyek hackathon di P-Property. Dalam perjalanannya dukungannya sangat luar biasa
dari seluruh pionir-pionir Indonesia. Kita ketahui P-Property dapat ranking nomor 3 seluruh dunia dari proyek hackathon ini. Ranking pertama P-Showroom dari anak bangsa, kemudian ranking kedua dari luar negeri. Aplikasinya apa namanya itu? Channel ya. Iya. Kemudian yang ketiga P-Property Indonesia dapat urutan ketiga. Ya, kita selaku anak bangsa turut berbangga dengan terpilihnya P-Property ini mendapat urutan ranking ketiga dunia. Artinya